Aku Triadi, mahasiswa yang jiwanya tersesat dalam tubuhnya. Perjalanan ini ngajarin kalau gak semua kehilangan ya tentang ditinggalkan. Kadang kehilangan berarti tanggung jawab yang datang terlalu cepat. Gak semua mahasiswa berjuang hanya untuk nilai. Ada yang harus bertahan di bangku kuliah atau bertahan hidup. Ketika satu peran hilang, peran lain terpaksa diambil meski kita belum siap. Inilah kisah tentang seorang anak yang berdiri di antara mimpi, kewajiban, dan tekanan hidup. Tadi kamu itu dipanggil sama dosen wali suruh menghadap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, tadi saya disuruh teman saya untuk menghadap Pak. Kenapa? Nilai kamu Andro. Ini ada surat dari kampus. Ada kesempatan nggak Pak untuk saya perbaiki Pak? Itu tergantung kamu. Kalau nilai kamu kembali bagus, Bapak akan berusaha usahakan. Baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi belajar ya? Iya, Bu. Ada udah makan? Belum, nunggu kakak sama ibu pulang. Oh, oke. Ibu, ganti baju dulu ya. Iya, Bu. Triadi, itu kenapa HP kamu bunyi terus dari tadi? Ibu kamu ya? Iya Bu, itu ibu saya. Nanti habis cuci piring nanti saya angkat. Kalau malam ini kamu lembur, bisa ya? Iya Bu, saya bisa. Kamu kenapa Triadi? Kamu kelihatan capek banget. Kamu nggak tidur ya semalam? Iya Bu, kemarin saya ada kuliah pagi sampai siang. Malamnya disuruh ini, lembur sama ibu. Pantas saja kamu kelihatan drop. Gak apa-apa Triadi, kalau kamu nggak bisa, jangan dipaksakan. Ya gak apa-apa Bu, saya masih bisa kok.
Wah, mana sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dek. Salim dulu. Temen baru pulang segini kak. Kerkom. Terus kekom. Kamu yakin gak bohong sama ibu kak? Enggak. Ini apa? Kenapa biasa kamu bisa dicabut kayak gini? Ya sebenarnya kakak kerja buat bantu ibu. Kakak juga ambil full time. Jadi sering bolos kuliah. Kenapa kamu gak lakuin itu kak? Ibu kan udah bilang, pause aja buat kuliah. Aku cuma pengen bantu ibu. Aku gak pengen lihat ibu susah. Kalau kamu pengen bantu ibu, kamu harusnya kuliah yang bener kak. Kamu itu kuliah pakai beasiswa. Kalau beasiswa kamu dicabut kayak gini, nanti kamu harus bayar dong kuliahnya. Terus ini pencabutan beasiswa, gak ada kesempatan lagi buat kamu ambil beasiswa lagi. Ya, maafin aku bu. Bu, ini ada SPP dari sekolah. Katanya kalau bulan ini belum bisa dibayar, dia nggak bisa ikut ujian. Ibu usahain ya nak, berarti bayar bulan ini. Bu, Biar kakak aja yang bayar bu. Kakak, emang ada uangnya? Ada sisa uang teman kakak dari kajian kemarin. Kakak gak apa-apa uang tabungannya ibu pinjam dulu. Gak apa-apa, gak usah pinjam. Pakai aja bu. Ya udah, makasih ya kak. makasih ya kak. Ya sama-sama. Belajar yang rajin ya. Ya kak. Triadi, kamu kemana aja selama ini? Iya nih, kemarin tugas kelompok aja kamu gak datang. Aku ada masalah keluarga. Serius? Apa kamu mau cerita sama kita? Siapa tahu kita bisa ngasih solusi buat kamu.
sekarang mah kamu mending ikutin saran ibu kamu. Mungkin itu yang terbaik buat kamu sama keluarga kamu. Nah, kalau kamu masih ragu juga, kamu bisa minta petunjuk sama Allah lewat saat wajib sama sholat hajat. Aku ada saran nih, gimana kalau kamu buka usaha kecil-kecilan, terus jualan makanan ringan kayak gitu, sistemnya tuh pre-order. Nah, boleh tuh, tapi kamu ada modalnya nggak buat buka usaha? Kalau modal ada sih di tabungan kemarin. Nah, boleh tuh. Nanti kita bantu deh jualannya. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Triadi, duduk. Tumben kesini Triadi, ada apa? Saya mau minta izin, Bu. Saya mau mundurin diri. Hah? Serius? Kenapa tiba-tiba? Kemarin saya dipanggil dosen wali, Bu. Katanya saya harus fokus kuliah. Jadi saya mau Gak apa-apa Triadi, saya senang kamu mengambil keputusan yang tepat. Untuk saat ini, pendidikan kamu itu lebih penting. Ya, Bu, makasih ya, Bu. Nanti kalau ada waktu luang, saya mampir ke sini. Kamu semangat ya kuliahnya Triadi. Saya yakin kamu pasti bisa. Ya, makasih ya, Bu. Kalau begitu saya pamit duluan. Bu. Guys, lihat deh. Triadi opening PO makanan. Makanan apa? Lihat deh. Mana? Lihat coba. Kelihatannya enak. Beli yuk. Yuk, aku pesen ya sekarang. Gitu. Bukannya dia anak yang kabarnya beasiswanya bakal dicabut ya? Kok masih berani sih jualan di area sini? Ya juga ya, dia uang dari mana? Gue juga gak tahu dari mana. Gue ada ide deh, gimana kalau kita jadiin dia dikit? Jelin gimana? Jadiin kayak gini maksudnya. Triadi, maaf ya aku gak jadi beli. Kenapa? Katanya jualan kamu bermasalah. Aku baca di base kampus. Coba kamu lihat deh. Pantas aja murah, makanan basi dijual. Apa sih? Wah, mereka parah banget sih ini. Wah, ini keterlaluan sih. Mereka sengaja banget nyebarin fitnah. Jadi, ini bukan salah kamu. Ini fitnah. Nanti kita bantuin buat bersih nama kamu. Apa banget ini, Pak? Gak bisa dibiarin. Gue capek. Masa usahaku hancur gara-gara kebohongan gini doang. Triadi, kamu harus bertindak. Kalau kamu diam aja, mereka bakal merasa menang. Kita harus cari tahu siapa dalang dibalik postingan ini. Betul. Ada lila.
banget sih si Triadi itu. Kenapa lagi nih? Kemarin kan bikin postingan ya, tapi respon dia cuma kayak gitu doang. Kesel banget. Ya, cabut. Rin, boleh ngomong bentar gak? Kenapa? Lo punya urusan apa sama gue? Yang bikin postingan itu kamu ya? Kalau emang itu gue, kenapa masalah? Kenapa bikin postingan kayak gitu? Ya pengen aja. Kamu tahu gak akibatnya? Dengan aku jadi gak laku. Oke, terus lo mau gue ngapain? Ganti rugi? Berapa duit sih gue ganti? Enggak, aku gak minta kamu ganti rugi. Aku cuma pengen kamu minta maaf sama klarifikasi. Kalau enggak, aku laporin ke rektor. Lo juga harus minta maaf, Marin. Ih, minta maaf. Males banget. Lo harus minta maaf kemarin karena lo yang udah nyebarin fitnah soal usaha Triadi. Mau jadi pahlawan kesiangan lo di sini. Ke gue kasih tahu semua orang kalau lo yang nyebarin fitnah itu. Nih, udah gue hapus dan udah klarifikasi juga. Ya udah, maafin gue kalau di sini gue salah. Ya udah, gak apa-apa lah. Makasih ya. Jadi Bapak bangga sama kamu. Berkat nilai kamu yang signifikan, beasiswa kamu bisa dikembalikan. Ya, terima kasih Pak. Ini semua juga berkat bimbingan Pak. Juga itu berkat kerja keras kamu sendiri. Kamu adalah mahasiswa yang pantang menyerah dan teguh pada pilihan kamu sendiri. Kamu membuktikan bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan yang tinggi. Ya Pak, saya juga sadar sebagai warga negara yang baik, saya harus belajar dan sungguh-sungguh. Sukses ya. Minta maaf karena juga Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, alhamdulillah kata wali dosen beasiswa kakak bisa balik asal semester depan IPK kakak bagus. Alhamdulillah, Ibu senang dengarnya. Kita udah mulai usaha kecil-kecilan Bu. Nih. Alhamdulillah Kak, Ibu bangga sama Kakak bisa kuliah dan dapat penghasilan. Kakak keren deh, boleh dong ajarin aku. Boleh, nanti bantu promosiin ya. Oke. Kak, ini adek. Lagi sibuk gak? Enggak, masuk aja. Rajin banget tuh. Makasih ya Kak, udah bantu Ibu buat bayarin biaya sekolah adek. Papa, itu yang udah kewajiban kakak. Apalagi pas ayah udah gak ada. Pasti ayah bangga deh sama Kakak. Kayak adek sama Ibu bangga sama Kakak. Kayaknya semuanya bakal baik-baik aja kan. Aku selalu berdoa yang terbaik sih buat Kakak. Apalagi soal IPK Kakak yang sekarang Kakak lagi perjuangin. Kakak juga bangga sama adek.
Apalagi kalau adik rajin belajar. Makasih ya kak. Ya. Alhamdulillah anak-anak, ibu selalu bersyukur kepada Allah. Meskipun hidup kita sederhana, tapi selalu diberikan jalan oleh Allah. Seperti yang diajarkan dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat 5, yang artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Iya, kakak juga banyak belajar. Kalau misalkan kita itu harus saling membantu dan gotong royong, seperti nilai luhur bangsa kita. Ada juga mau belajar yang rajin biar bisa bantu ibu sama kakak. Alhamdulillah, kita harus selalu ingat bahwa rezeki itu luas. Asalkan kita mau berusaha, berdoa, dan saling membantu satu sama lain. Iya, Bu. Iya Bu, nanti juga kalau kakak usahanya udah berkembang, pengen bantu mereka yang kesulitan dalam biaya kuliah sebagai bentuk kepedulian sosial. Subhanallah, itu niat yang mulia kak. Ibu bangga sama kakak sama adik. Yang bangga.